Shalom, perkenalkan nama saya Yusinta Ato, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi cara menjaga kesehatan anak usia dini. Selamat menyaksikan video saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita saat ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menjaga dan kami dari pagi hingga saat ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mulai dengan pelajaran kami. Kami mohon Tuhan, sertai kami dari awal pertengahan hingga berakhir pelajaran kami dengan baik. Terima kasih, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang menjaga kesehatan anak usia dini. Nah anak-anak, ibu yang baik, 5 tahun pertama adalah masa yang sangat penting bagi pertumbuhan anak. Pada masa ini biasanya sangat aktif mengeksplorasi banyak hal. Nah, keaktifan anak-anak usia dini akan membantu perkembangan kognitif, motorik, dan sosial. Tentu saja anak-anak tetap aktif, kesehatan mereka sangat perlu diperhatikan. Nah, ciri-ciri anak usia dini yang sehat. Yang pertama, tumbuh kembang anak sesuai dengan usia. Yang kedua, postur tubuh yang tegak dan padat. Yang ketiga, rambut, kulit, dan kuku bersih dan sehat. Yang keempat, nafsu makan yang baik dan buang air besar atau BAB yang teratur. Yang kelima, bergerak dan bereaksi aktif, berbicara lancar sesuai dengan usia. Yang keenam, tidur nyenyak dalam waktu yang cukup. Nah, ASI yang terbaik. ASI adalah sumber nutrisi terbaik bagi bayi. Di dalamnya terkandung protein, lemak, vitamin, karbohidrat, kalsium, dan zat besi yang lebih mudah diserap bayi. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan, artinya selama 6 bulan pertama bayi tidak perlu mendapatkan asupan selain ASI. Nah, setelah itu pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun. Saat bayi baru lahir, ibu memproduksi sedikit cairan pertama yang sangat disebut sebagai kolesterol. Meskipun sedikit, kolesterol merupakan sumber nutrisi kaya faktor akan berlindung kekebalan tubuh dan faktor pertumbuhan. Susu formula bisa diberikan dalam kondisi tertentu dan setelah berkonsultasi dengan dokter. Biasanya bayi prematur diberi tambahan susu formula untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, selain itu ada beberapa kelainan metabolisme langka yang membuat bayi tidak dapat mencerna ASI. Kondisi itu ibu bisa menghalangi pemberian ASI. Ibu yang menderita beberapa penyakit berat seperti HIV atau tuberkulosis tidak disarankan untuk memberikan ASI. Juga ibu yang menderita kanker dan sedang menjalani kemoterapi. Nah, makanan pendamping ASI atau MPASI bagi anak usia dini. WHO merekomendasikan agar bayi mulai diberi makan pada usia 6 bulan. Sudah siap menerima makanan dan ciri-ciri berikutnya. Yang pertama, bayi sudah dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepala tanpa dibantu. Yang kedua, kemampuan motorik sudah bisa meraih dan menggenggam makanan dan memasukkan ke mulut. Yang ketiga, bayi terlihat lapar dan tertarik pada makanan. Pemberian MPASI ini tidak dianjurkan karena harus bayi belum. Pemberian MPASI ini tidak dianjurkan karena usus bayi belum mampu mencerna makanan selain ASI dan susu formula. Bayi dapat mengalami kembung, diare, sembelit, alergi makanan yang dapat berakibat pada kematian bayi. Ada beberapa perkecualian bagi bayi kurang gizi atau kurang berat badan. Namun pemberian MPASI belum waktunya habis dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter anak. Pemberian MPASI bisa mengikuti
pedoman gizi seimbang yang akan dijelaskan berikutnya. Pedoman gizi seimbang saat ini sebagai pengganti pedoman 4 sehat 5 sempurna. Pemerintah mencanangkan pedoman gizi seimbang. Ada 10 pedoman gizi seimbang yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama, biasakan sarapan pagi. Yang kedua, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang ketiga, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang keempat, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang kelima, biasakan mengonsumsi lauk yang mengandung protein tinggi. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang ketujuh, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang kesembilan, banyak makanan buah dan sayur. Yang kesepuluh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Bagian kedua, menjaga kebersihan anak. Kebersihan anak adalah hal yang sangat penting bagi kesehatan. Anak-anak usia dini biasanya menyentuh apa saja yang dilihat dan ditemukan. Padahal, beberapa sumber penyakit dapat muncul dari kotoran yang menempel di tubuh anak. Di usia tersebut, anak-anak pada usia ini juga sudah mencontoh orang lain sehingga orang tua bisa mengajarkan dan mencontohkan kebiasaan hidup bersih. Selain kebersihan lingkungan, ada kebersihan diri untuk diajarkan pada anak-anak, yaitu kebersihan mulut, kebersihan kuku, kebersihan tubuh, kebersihan tangan, kebersihan kaki, menjaga kebersihan setelah menggunakan toilet, menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, menjaga kebersihan dalam rumah, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti pelajaran saat ini. Baik, sebelum kita akan pulang, Ibu akan menuntut kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir pelajaran kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih